sekolah minggu, Mama dan Papa serta guru sekolah minggu. Ibadah sekolah minggu dilaksanakan setiap hari Minggu pada jam 8 pagi di channel YouTube Sekolah Minggu Gemim Shalom. Informasi untuk orang tua, untuk tidak lupa mendampingi setiap anak-anak selama beribadah sekolah minggu online. Setiap ibadah sekolah minggu terdapat berbagai kreativitas dan eksperimen. Pastikan didampingi oleh orang tua atau guru sekolah minggu, serta ikuti panduan yang diberikan. Informasi lain mengenai Komisi Pelayanan Anak bisa didapatkan melalui akun Facebook KPA Shalom di Karombasan atau di WhatsApp grup KPA. Informasi mengenai persembahan ibadah sekolah minggu bisa dititipkan melalui Mama dan Papa untuk diberikan kepada guru sekolah minggu atau pelayan khusus di kolom adik-adik. Adik-adik yang diberkati Tuhan, mari bersama-sama kita atasi COVID-19 dengan selalu membawa keperluan diri kemanapun pergi, serta ikuti protokol kesehatan yang ada. Jangan lupa menggunakan masker, rajin cuci tangan, dan jaga kesehatan tubuh. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Selamat pagi, Shalom. Ya, senang sekali adik-adik di hari ini kita kembali boleh berjumpa kembali dalam ibadah sekolah minggu online. Nah, adik-adik, ibadah di hari Minggu ini, Minggu tanggal 25 Oktober 2020. Dan saat ini kita akan beribadah bersama. Di studio ini ada Enci Yanti dan Enci Tirsa. Hai. Nah, tentu adik-adik di rumah juga Enci berharap dalam keadaan sehat dan kuat dan diberkati oleh Tuhan. Ya, adik-adik, sebelum kita akan beribadah, akan dibuka dengan doa. Dan doa akan dibawakan oleh Enci Yanti. Sikap berdoa semua, kita berdoa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, terima kasih karena pagi hari ini kami boleh lagi beribadah sekolah minggu melalui online, dan kiranya Tuhan Yesus menjaga melindungi ibadah kami pada pagi hari ini dari pertama, pertengahan hingga boleh berakhir dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Haleluya, amin. Ya, adik-adik ada di rumah siap untuk memuji Tuhan? Siap Enci Yanti? Siap. Siap Eca? Siap. Siap dong. Harus semangat ya yang ada di rumah. Dalam dan lebar cinta Yesus, dalam dan lebar. Dalam dan lebar cinta Yesus, dalam dan lebar. Ayo Dedi, tetap semangat. Yesus pokok.
sebelum kita membaca Alkitab, mendengarkan cerita firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami akan membaca Alkitab, mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus menjaga ibadah kami pada pagi hari ini dari pertama hingga berakhir dengan baik. Dan adik-adik boleh duduk dengan manis agar adik-adik boleh mendengarkan cerita firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik ada di rumah sudah siap untuk membaca firman Tuhan? Ya, yang ada di rumah yang sudah tahu membaca, kita akan mendengarkan cerita dan pembacaan Alkitab kita di hari Minggu ini terdapat dalam Yosua 6 ayat 1 sampai 27. Sekali lagi adik-adik, Yosua 6 ayat 1 sampai 27. Yosua pasal 6. Jatuhnya Yeriko. Dalam pada itu, Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, "Ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring, maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya, masing-masing langsung ke depan. Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, "Angkatlah tabut perjanjian itu, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut Tuhan." Dan kepada bangsa itu dikatakannya, "Majulah, kelilingilah kota itu, dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan." Segera sesudah Yosua berkata kepada bangsa itu, maka berjalanlah maju ke-7 orang imam yang membawa ke-7 sangkakala tanduk domba itu di hadapan Tuhan. Lalu mereka meniup sangkakala, sedang tabut perjanjian Tuhan mengikut mereka. Dan orang-orang bersenjata berjalan di depan para imam yang meniup sangkakala, dan barisan penutup mengikut tabut itu, sedang sangkakala terus-menerus ditiup. Tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu demikian, "Janganlah bersorak, dan janganlah perdengarkan suaramu. Sepatah kata pun, janganlah keluar dari mulutmu, sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, bersoraklah, maka kamu harus bersorak." Demikianlah tabut Tuhan mengelilingi kota itu, mengedarinya sekali saja. Kemudian kembalilah mereka ke tempat perkemahan dan bermalam di tempat perkemahan itu. Keesokan harinya Yosua bangun pagi-pagi, lalu para imam mengangkat tabut Tuhan. Maka berjalanlah juga ke-7 orang imam yang membawa ke-7 sangkakala tanduk domba itu di depan tabut Tuhan. Sambil berjalan mereka meniup sangkakala, sedang orang-orang bersenjata berjalan di depan mereka, dan barisan penutup mengikut tabut Tuhan, sementara sangkakala terus-menerus ditiup. Demikianlah pada hari kedua mereka mengelilingi kota itu sekali saja, lalu pulang ke tempat perkemahan. Dan begitulah dilakukan mereka 6 hari lamanya. Tetapi pada hari yang ke-7, mereka bangun pagi-pagi, ketika fajar menyingsing, dan mengelilingi kota 7 kali dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu, mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Lalu pada ke-7 kalinya, ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, "Bersoraklah, sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Dan kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Hanya Rahab, perempuan sundal itu, akan tetap hidup. Ia dengan semua orang yang bersama-sama dengan dia dalam rumah itu,
karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang kita suruh. Tetapi kamu ini, jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan, supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu, setelah mengkhususkannya, dan dengan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. Segala emas dan perak, serta barang-barang tembaga dan besi adalah kudus bagi Tuhan. Semuanya itu akan dimasukkan ke dalam perbendaharaan Tuhan. Lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota. Masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Mereka menumpas dengan mata pedang segala sesuatu yang di dalam kota itu, baik laki-laki maupun perempuan, baik tua maupun muda, sampai kepada lembu, domba, dan keledai. Tetapi kepada kedua orang pengintai negeri itu, Yosua berkata, "Masuklah ke dalam rumah perempuan sundal itu, dan bawalah keluar perempuan itu, dan semua orang yang bersama-sama dengan dia, seperti yang telah kamu janjikan dengan bersumpah kepadanya." Lalu masuklah kedua pengintai muda itu, dan membawa keluar Rahab dan ayahnya, ibunya, saudara-saudaranya, dan semua orang yang bersama-sama dengan dia. Bahkan seluruh kaumnya dibawa mereka keluar. Lalu mereka menunjukkan kepadanya tempat tinggal di luar perkemahan orang Israel. Tetapi kota itu dan segala sesuatu yang ada di dalamnya dibakar mereka dengan api. Hanya emas dan perak, barang-barang tembaga dan besi ditaruh mereka di dalam perbendaharaan rumah Tuhan. Demikianlah Rahab, perempuan sundal itu dan keluarganya, serta semua orang yang bersama-sama dengan dia, dibiarkan hidup oleh Yosua. Maka diamlah perempuan itu di tengah-tengah orang Israel sampai sekarang, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang disuruh Yosua mengintai Yeriko. Pada waktu itu bersumpahlah Yosua, katanya, "Terkutuklah di hadapan Tuhan orang yang bangkit untuk membangun kembali kota Yeriko ini. Dengan membayarkan nyawa anaknya yang sulung, ia akan meletakkan dasar kota itu, dan dengan membayarkan nyawa anaknya yang bungsu, ia akan memasang pintu gerbangnya." Dan Tuhan menyertai Yosua, dan terdengarlah kabar tentang dia di seluruh negeri itu. Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, "Ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini, beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring.
semuanya untuk berdiri, kita menyanyi Yosua Yosua Panglima Israel. 1, 2, 3. Yosua Yosua Panglima Israel merebut benteng kota Yeriko. Yosua Yosua Panglima Israel merebut benteng kota Yeriko. Tiup nafiri dan bersoraklah, hancurkan benteng kota Yeriko. Tiup nafiri dan bersoraklah, hancurkan benteng kota Yeriko. Tepuk tangan. Ayat hafalan Yosua 6 ayat 27a. Dan Tuhan menyertai Yosua. Yosua 6 ayat 27a. Sekali lagi adik-adik. Yosua 6 ayat 27a. Dan Tuhan menyertai Yosua. Yosua 6 ayat 27a.
kolom masing-masing pada guru sekolah minggu atau versus di kolom. Dan mari kita menyanyi bersama-sama, bila ku ingat apa yang Yesus buat. Bila ku ingat apa yang Yesus buat, ku tidak akan mundur lagi. Bila ku ingat apa yang Yesus buat, ku tidak akan mundur lagi. Tidak, 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 tak pernah Tidak, 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 tak pernah Tidak, 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 tak pernah Ku tidak akan mundur lagi. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau sudah membimbing ibadah kami pada pagi hari ini hingga boleh berakhir dengan baik. Kami sudah membaca Alkitab, mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus berkati kami semua, berkati kami sebagai anak sekolah minggu, enci-enci, engku-engku, bahkan orang tua yang ada di rumah. Tuhan Yesus berkati juga persembahan yang akan kami berikan. Kiranya persembahan yang akan kami berikan boleh terpakai untuk pelayanan anak sekolah minggu, baik di kolom maupun di tingkat jemaat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau tutup doa ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah kiranya namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada jahat, karena Engkau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik, kita akan tutup ibadah kita di saat ini dan ucapkan terima kasih kepada orang tua serta guru sekolah minggu dan adik-adik yang telah mengikuti ibadah sekolah minggu online di saat ini. Dan semoga ibadah kita boleh menjadi berkat bagi kita semua. Dan ucapkan terima kasih. Shalom. Jalan serta Yesus.